Yang menarik adalah ternyata anaknya ini menggambarkan dalam media sosial gaya hidupnya cukup mewah. Tapi yang menarik eselon 3 hartanya 56 miliar. Itu belum semuanya, Pak. Artinya ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Salam integritas. Alhamdulillah hari ini saya kembali lagi bersama dengan Pak Bambang Wijayanto. Apa kabar Pak BW? Salam integritas, Mas. Jadi hari ini Pak ada berita yang banyak dibahas nih. Oke. Memang awalannya itu terkait dengan ada anaknya PNS lah di Dijen Pajak yang mukuli anaknya anggota Banser ya. Bahkan sampai koma. Jadi anak orang pajak mukulin anak Banser. iya. Tapi sampai koma. Jadi kita juga prihatin, semoga lekas sembuh ya, Pak, karena kan itu kan masalah kemanusiaan. Yang menarik adalah ternyata anaknya ini menggambarkan dalam media sosial gaya hidupnya cukup mewah. Karena mobilnya Rubicon gitu. Terus pakai motor, nggak tahu moginya apakah mogi beneran Harley Davidson yang bagus atau tapi sepertinya sih bagus ya. So what, Mas? Kalau anak mewah kan nggak apa-apa, Mas. Iya, Pak. Masalahnya anaknya belum kerja. Oh. Uang bapaknya. Oh, oke. Jadi kalau anaknya saja kemudian hidupnya dengan mewah, berarti kan bapaknya juga kurang lebih sama kan. Nah ini yang menjadi permasalahan. Kemudian ada beberapa pihak yang melihat laporan LHKPN yang bersangkutan, maksudnya LHKPN bapaknya, itu nilai hartanya sekitar 56 miliar. Dan yang menarik lagi ternyata diduga mobil atau motornya ini nggak masuk dalam laporan LHKPN. Jadi isu ini kemudian dibahas oleh banyak pihak, termasuk Ibu Menteri juga memberikan respon terkait dengan hal itu, bahkan benar-benar mencela perbuatan atau sikap hedon lah yang dilakukan oleh pegawainya lah. Ini kalau nggak salah eselon 3 Pak ya. Tapi yang menarik eselon 3 hartanya 56 miliar. Itu belum semuanya Pak. Artinya ada lagi. Dan soal LHKPN ini kan menarik nih sepertinya. Kenapa LHKPN ini menarik? Karena di beberapa kementerian lembaga pelaporan LHKPN itu disyaratkan untuk naik jabatan, untuk pendidikan dan lain-lain, diwajibkan lah gitu. Tapi masalahnya adalah apakah LHKPN itu dilaporkan dengan benar? Artinya semua hartanya dilaporkan. Yang kedua, apakah harta yang dilaporkan semua itu bisa diverifikasi merupakan perolehan yang halal lah, perolehan yang benar, bukan hasil kejahatan. Artinya bisa dijelaskan perolehannya dengan jelas dan bukan hasil kejahatan. Problematikanya memang sanksi dalam LHKPN ini kan sanksi administratif. Siapa yang negakkan? Memang LHKPN yang menerima pelaporan dari KPK. Tapi saya belum pernah mendengar KPK bisa menegakkan sanksi administratif. Mekanismenya seperti apa? Ini kan menjadi permasalahan kalau kemudian KPK contohnya tiba-tiba memberikan sanksi ke pejabat, contohnya Dijen Pajak gitu kan, diberikan sanksi langsung kan mekanisme menjadi nggak nyambung gitu. Nah, Pak BW pengalaman menjadi sebagai pimpinan KPK nih, dan tentu hal-hal lain lagi yang bisa dielaborasi dengan kekinian lah, maksudnya aturan-aturan lain dan tentu bicara LHKPN tentu ada kaitan dengan UNCIC gitu contohnya Pak. Dengan lain-lain. Silakan Pak BW. Saya ada satu pertanyaan, terus ada 3 isu pokok. Pertanyaannya, emang di KPK kalau bicara LHKPN, setiap peningkatan jabatan dan penerimaan seseorang mau menjadi unsur KPK, diperiksa LHKPN-nya? Nah, ini yang saya bisa jawab. Saya teringat waktu masanya Firly Bahuri mau jadi deputi penindakan. Itu sempat menjadi pembicaraan di publik. Karena apa? Ternyata pada saat mendaftar atau bahkan sudah diterima kalau nggak salah menjadi deputi penindakan belum lapor LHKPN. Dan itu menjadi
Ya tentunya orang pada protes kan, sementara di kementerian lembaga lain itu diwajibkan. Nah ini KPK-nya sendiri seperti itu. Wah ini contoh. Saya nggak tahu kalau setelah sekarang apakah sudah insaf, saya nggak tahu. Diwajibkan dan menjadi dasar Ya. untuk peningkatan jabatan. Ini Betul. orang masuk nggak melapor LHKPN. Iya, iya. Itu fatal itu, Pak. Kesalahan fatal itu. Tapi itu yang salah kan yang nerima, Mas. Iya. Ya kalau orang yang tidak melaporkan salah, Ya. yang nerima lebih salah lagi Betul. sebenarnya. Artinya dua-duanya salah kan, Pak ya. Yang nerima siapa sih itu? Sebenarnya ada 3 isu pokok, Mas, kalau ngomong soal LHKPN. Iya. Pertama, sejauh mana LHKPN itu bisa menjadi instrumen untuk melakukan pencegahan korupsi. Iya. Itu tema pokoknya sebenarnya itu. Nah, Iya. dengan tema pokok itu kemudian harusnya kalau ngomong LHKPN itu dia harus dikaitkan dengan satu illicit enrichment, Betul, betul. ya kan? Tidak lanjutnya setelahnya Iya, itu, Pak ya. karena Betul. kalau nggak ada illicit enrichment, ya itu tadi how to enforce. Iya, iya. Ini bagian yang pertama soalnya berkaitan dengan illicit enrichment. Terus bagian yang kedua juga berkaitan dengan isu perampasan aset. Kita pernah punya gagasan dan sudah merumuskan atau mungkin mendiskusikan soal perampasan aset. Nah, kalau kemudian erasures itu kemudian harus pakai proses pidana yang panjang, itu bisa kemana-mana tuh ininya tuh, uangnya itu tuh. Iya, iya, iya. Nah, itu berkaitan juga dengan perampasan aset. Terus yang ketiga yang juga jadi penting tuh kalau ngomong LHKPN itu adalah sejauh mana LHKPN ini kemudian bisa dipakai sebagai instrumen untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Iya, iya. Dia kan harusnya bukan bagian yang terpisah dari itu. Betul, betul. Nah, itu ada 3 poin itu. Nah, kalau kemudian kita lacak, hari ini kita sudah meratifikasi, ini ngomong soal illicit enrichment, udah meratifikasi UNCIC 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Nah, di dalam salah satu pasalnya itu disebutkan bahwa negara-negara yang sudah menandatangani konvensi itu punya kewajiban untuk merumuskan pasal-pasal di mana masih ada gap, dan salah satunya illicit enrichment. Itu 20 tahun yang lalu, Pak. Iya, 20 tahun yang lalu itu. Dan artinya kan gini, bukan orang tidak boleh kaya, tapi asal usul kekayaan yang tak bisa dipertanggungjawabkan bisa dirampas, Pak. Itu harusnya bisa menjadi delik. Betul, betul. Kalau nggak tidak menjadi delik, yaitu dirampas sampai dia bisa bertanggung jawab. Kalau tidak, nah itu kaitannya nanti dengan undang-undang perampasan aset itu. Iya, iya. Karena di dalam undang-undang perampasan aset, setahu saya perdebatannya itu adalah perdebatan yang menuju kepada perampasan aset hasil tindak pidana korupsi gitu. Iya, betul. Nah, kalau illicit enrichment kan belum tentu itu tindak pidana korupsi kan? Iya. Belum tentu. Sepanjang tidak bisa dijelaskan, itu menjadi masuk dalam koridor. Masuk di situ. Harusnya perampasan aset juga bisa berkaitan dengan itu, dengan illicit enrichment. Jadi sebenarnya 3 in 1 tuh, Mas. Nah, kalau itu tidak dikerjain, sebenarnya kita sedang bermain-main dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Betul, betul. Ujungnya di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau serius nggak memberantas korupsi? Iya, 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 iya. Kalau kita nggak serius memberantas korupsi, LHKPN itu nggak begitu penting akhirnya. Iya, iya, iya. Artinya jadi formalitas, Pak ya. Iya, cuma sekedarnya saja mencatat. Administratif, formalitas. Memang di dalam beberapa kasus sih kan itu dipakai ya. Iya. Dalam beberapa kasus itu. Saya ingat kasusnya Joko Susilo kan diperiksa tuh, Mas. Kekayaannya segini, terus udah gitu asetnya dihitung lah, asetnya sekian. Kenapa itu nggak dipakai untuk misalnya kalau tadi ngomong soal pajak gitu. Petugas pajak itu. Betul. Menurut saya juga kalau menterinya cuma ngomong apa tadi bilangnya, Ibu Menteri bilangnya apa, Mas tadi? Apa namanya ya, pada dasarnya mencela lah perbuatan dari pegawainya. Pernyataan mencela dari Menteri Keuangan tak punya efek apapun bagi proses penegakan hukum. Iya, iya, iya. Kan selama ini katanya Menteri Keuangan salah satunya di Departemen Keuangan yang tadi saya dengar juga mewajibkan bahwa orang-orang yang mau jabatan tertentu. Nah, sekarang ini gimana nih? Iya, iya, iya. Apalagi dengan pelaporan ini kan diwajibkan dan tentu melalui mekanisme di internal. Nah, contohnya kalau di
di DJP ini tentunya mekanisme di internal baru kemudian dilaporkan secara kolektif ke KPK barangkali. Tentunya kan bisa dilihat pegawai di level golongan 3 ternyata punya harta yang dilaporkan itu 56 miliar. Tentunya itu kan nggak wajar ya, kecuali kalau memang ada warisan senilai 55 miliar gitu kan. Memang pernah ada yang memperdebatkan, Mas. Apakah illicit investments itu against hak asasi manusia? Iya. Terus apakah perampasan itu tidak melanggar juga prinsip due process of law? Iya, iya. Dan itu sebenarnya pembahasan mengenai udah lebih dari 10 tahun tuh. Tahun 2013, 2014 kita udah diskusiin barang itu. Iya, iya. Kalau orang punya kekayaan dan tak bisa dijelaskan asal-usul kekayaannya, apalagi dia itu penyelenggara negara, maka patut diduga kekayaannya itu tidak berasal dari hal-hal yang bersifat wajar atau legal. Jadi itu mana yang melanggar hak asasi manusia? Betul. Dan di dalam proses itu kan selalu saja orang yang dituduh itu diminta untuk membuktikan. Dan itu bagian dari due process of law sebenarnya. Betul, persis. Memang mestinya begitu, Pak. Jadi ketika dianggap bertentangan dengan kemanusiaan, dengan due process of law, ini kan aneh ya. Karena ketika diberikan kesempatan jelas kok. Dan yang menarik kan gini, Pak. Ketika peningkatan kekayaan ini kemudian bisa dijelaskan dengan, maaf begini Pak, contohnya begini, seandainya pelaporan LHKPN itu dibuat dan diverifikasi, artinya orang akan terpaksa lah gitu untuk melaporkan semua hartanya, dalam hal ini pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ketika dia melaporkan semuanya, terus kemudian diverifikasi, paling tidak kan pajak juga bisa melihat nih. Kan dari satu sektor itu aja Pak. Bisa menjadi permasalahan pajak kalau kemudian, ternyata dia nggak bayar pajak nih. Itu menjadi pidana pajak juga buat dia. Dan bisa juga dengan pendekatan begini. Seandainya dokumen pelaporan LHKPN itu bisa ditingkatkan levelnya menjadi akte otentik lah. Atau dokumen istilah dokumen hukum lah yang bisa dijadikan apabila dia memberikan data atau mengisi data yang tidak benar, itu dikonfirmasi ya. Konsekuensi pidana bagi orang yang tidak mengisi dengan benar. Itu kan akhirnya membuat orang terpaksa untuk harus melaporkan. Tapi ketika dibiarkan itu memang akhirnya seperti Pak Boy bilang tadi, LHKPN tidak menjadi sarana untuk mencegah korupsi. Cuman kan tadi kalau waktu jadi deputy Pak Firly Bahuri ini, waktu jadi deputy dia melakukan pelanggaran seperti itu, dia kan jadi kemudian sekarang pertanyaan, apakah hari ini pimpinan KPK tidak sedang melakukan moral hazard gitu? Tidak mencoba mengevaluasi sejauh mana LHKPN itu bisa digunakan. Karena bukan satunya, lembaga yang secara hukum mempunyai otoritas untuk merumuskan bagaimana tata cara LHKPN dan kemudian mendorong sejauh mana fungsi LHKPN dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah KPK. Nah, kalau KPK tidak melakukan itu, dia sebenarnya sedang melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsipnya. Memang paling tidak prinsip akuntabilitasnya ya. Betul. Memang menarik sekali soal LHKPN ini. Dan kalau kita melihat Pak, terkait dengan hasil kejahatan, kan kita bisa mengejar hasil kejahatan dalam proses penyidikan contohnya. Hasil kejahatan itu bisa diupayakan untuk disita, dan kemudian dalam proses peradilan akan dirampas. Dan yang kedua, kita bisa menjangkau dengan undang-undang tidak pidana pencucian uang. Cuman memang belakangan ini, kalau yang saya lihat, dalam proses peradilan pun yang membahas terkait dengan tidak pidana pencucian uang, semakin lama ini rezim di peradilannya semakin bergeser. Hilang dalam kosakata diskurs kita selain dari penegak hukumnya mungkin tidak mau untuk bersusah payah melakukan upaya untuk merampas dengan melalui mekanisme pengejaran dengan tidak pidana pencucian uang, pemahaman beberapa penegak hukumnya seolah-olah tidak pidana pencucian uang itu harus dikaitkan, contohnya kalau predikat krimnya atau perkara pokoknya adalah korupsi, maka nexusnya ada hubungannya langsung tuh yang kemana gitu. Nah, seringkali kan ketika bicara terkait dengan hal itu,
ini menjadi berbeda dengan maksud undang-undang. Bahkan dalam undang-undang kalau nggak salah dalam pasal 75 itu undang-undang pencucian uang, tindak pidana pencucian uang, itu predikat krimnya atau perkara pokoknya tidak wajib dibuktikan. Memang di awal-awal tahun sekitar 2012 gitu ya Pak. Kita sudah mulai banyak menggunakan dan hakim berani progresif dan setuju dengan pemikiran itu dan apalagi bunyi undang-undangnya jelas. Tapi semakin lama saya melihat semakin kendor dan semakin jauh. Malah hanya mengkaitkan mana hubungan bahwa itu hasil kejahatan langsung. Lalu orang akan menjadi bingung kaitan dengan pasal 39 KUHP tentang penyitaan. Berarti yang boleh disita itu adalah hasil kejahatan sebagian atau seluruhnya gitu kan Pak. Ini menjadi ini maksud dalam pasal 39 atau dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang. Jadi semakin lama semakin tergerus di situ. Jadi saya juga melihat kalau kemudian illicit enrichment ini bisa dibuat dalam suatu perundangan yang jelas, maka penegakan hukumnya juga akan sangat membantu terkait dengan kejahatan apapun. Ini menarik. Kalau melihat bagaimana penegakan hukum di berbagai negara lain, kita tuh malu loh. Malu dengan Sierra Leone, malu dengan Guyana, yang mereka sudah mengatur. Di undang-undangnya? Mereka udah ngatur. Luar biasa. Cina aja udah ngatur gitu. Iya. Jadi bagi saya kemudian ketika Indonesia menandatangani conventions UNCIC itu, terus dia tidak melaksanakan, mewujudkan, merumuskan itu lebih lanjut, padahal itu udah mandatory, itu kecelakaan yang berat sekali. Bagian yang pertama itu. Terus yang kedua yang juga menurut saya setuju tuh. Dulu saya ingat sekali perdebatan kita dalam melakukan dakwaan terhadap undang-undang pencucian uang dan tindak pidana korupsi, itu selalu muncul perdebatan predikat crime-nya itu apa. Tapi sebenarnya kemudian yang muncul interpretasi eksesifnya itu adalah pencucian uang itu menjadi salah satu kejahatan tersendiri, bukan harus ada predikat crime-nya. Betul. Itu berkembang dan sudah diterima oleh praktek di pengadilan. Jadi menurut saya kalau sekarang itu tidak dilakukan lagi itu sangat mundur sekali. Nah, yang lebih penting lagi sebenarnya dalam konteks pencucian uang ini tahun politik, Mas. Dalam tahun politik itu data PPATK menjelaskan telah terjadi proses aliran dana ke berbagai kelompok tertentu yang sebenarnya suspicious, mencurigakan gitu. Nah, artinya kalau KPK-nya cerdas, pimpinan KPK-nya cerdas, maka dia memanfaatkan ini, bukan malah membuat banner di mana-mana gitu loh. Sekarang malah bikin spanduk Pak di mana-mana. Ini saya baru dengar nih, ini kapan bikin spanduk? Apa isinya tuh? Ya sepertinya mendorong untuk ini sebagai pemimpin masa depan gitu kan. Sepertinya dalam kontestasi pemimpin masa depan, laporan harta kekayaan penyelenggara negara aja waktu dia di deputi bodong gitu kan, tidak melaporkan, masa mau jadi pemimpin masa depan? Pemimpin harus jujur kan, nggak jujur gimana coba? Terus ketika dia punya kewenangan untuk merumuskan, membangun, kan dia bilang tadi mau membebaskan negara dari korupsi. Lu bikin illicit enrichment aja kagak bisa. Penegakan mengenai LHKPN aja lu nggak sentuh-sentuh. Pemimpin macam mana kamu ini? Iya. Prihatin sekali memang Pak. Dan memang gini Pak, yang saya pahami selama ini kan pencegahan kan selain dari masalah perbaikan sistem kan juga terkait dengan LHKPN. Dan di hilirnya adalah pelaporan gratifikasi. Artinya kalau dua-dua ini dijalankan, pelaporan gratifikasinya dibuka dengan betul-betul pendekatan yang baik, sehingga orang sadar betul bahwa ketika menerima sesuatu, kalau dia nggak melapor justru malah menjadi delik. Kalau terlanjur menerima karena sesuatu hal yang nggak bisa dihindarkan kan. Dan pelaporan LHKPN-nya betul-betul dilakukan dengan konsisten, verifikasinya bagus dan ada pengawasan yang jelas, ini udah sangat luar biasa sekali. Orang takut berbuat korupsi. Berarti kita bisa mengintegrasikan tuh pencegahan korupsi itu LHKPN, illicit enrichment, gratifikasi, sama satu lagi perampasan aset. Betul.
Ini mungkin kita titipin sama calon presiden baru aja kali ya. Iya. Sama calon pimpinan KPK baru. Dan calon pimpinan, ya betul Pak. Kan sebentar tahun ini kan. Tahun ini ada pergantian. Nah kalau sudah pernah jadi pimpinan KPK, tapi terus tidak melaksanakan, mengintegrasikan proses ini, dia nggak usah mimpi jadi calon presiden. Iya menarik sekali. Memang soal LHKPN ini sering dibahas, saya kok melihat belakangan ini tidak terlalu banyak terobosan-terobosan lah yang dibuat, karena itu penting sekali. Dan kalau LHKPN ini bisa dibuat dengan konsisten, saya sangat yakin orang mau berbuat korupsi takut, Pak. Kenapa? Orang berbuat korupsi kan bukan iseng, Pak. Dan bukan hasil korupsi itu untuk dimakan hari itu hura-hura, kan enggak. Kebanyakan orang berbuat korupsi ya diinvestasikan, disimpan, terus digunakan untuk bisa kaya raya atau menikmati kekayaan dalam proses yang lama. Nah ini kan kemudian akan bisa dicegah kalau LHKPN ini betul-betul diterapkan, dan itu akan menjadi upaya pencegahan yang efektif. Yang saya khawatir Mas Novel, ini dugaannya. Kenapa LHKPN tidak mau ditegakkan, illicit enrichment tidak mau diatur, supaya bisa berkali-kali diberikan tax amnesty. Wah, jadi kan pemutihan hasil kejahatan, Bos. Iya. Nah, itu Dan memang yang khawatir. Saya kok mengiranya begini, Pak, bicara terkait dengan pembuatan undang-undang kan kembali lagi ke DPR. Kalau DPR-nya ternyata punya kepentingan atau takut untuk diusut, kalau ternyata praktek korupsi masih banyak, ya tidak akan dibuat. Masalahnya adalah DPR betul-betul punya kepentingan nggak untuk mendorong agar pemberantasan korupsi bisa berjalan dan efektif di Indonesia. Kan tantangannya di situ, Pak. Betul. DPR juga harus punya. Kemarin kan juga salah satu perdebatannya di luar LHKPN tuh soal uang giral non cash itu. Itu langsung ditolak oleh DPR. Ketua Komisi 3 yang menolak itu kalau tidak salah mengatakan, wah kamu mau mematikan karir politik atau semacam itulah. Itu ngeri juga tuh. Iya. Kita bahas di lain waktu itu Mas. Iya, menarik juga. Baik, Pak BW, terima kasih. Diskusi yang menarik. Semoga ke depan pemerintah dan siapapun lah otoritas di negeri ini yang punya kepentingan untuk memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, mau melakukan upaya-upaya, memperbaiki cara dan melakukan dengan konsisten untuk memberantas korupsi yang efektif. Terima kasih Pak BW atas pandangan-pandangannya. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.